Saya ingin menyampaikan kalimat penutup. Sebenarnya bagi kita hanya ada dua jalan. Jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah syariahnya. Dan jalan yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat oleh akal dan hawa nafsu manusia. Terdapat banyak ayat yang menunjukkan bahwa hanya dua jalan itu yang bisa kita pilih. Kita milih jalan Allah, agama Allah, hukum Allah, sistem Allah, ataukah jalan selainnya. Saya ingin berikan dua ayat saja untuk menunjukkan tentang ini. Misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 50, Allah SWT berfirman, "Afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan dari seorang ahli tafsir bernama As-Sudi. Beliau mengatakan al-hukmu hukman, hukmullahi wa hukmul jahiliyah. Hukum itu, kata beliau, hanya ada dua, hukum Allah dan hukum jahiliyah. Summa tala hadhil ayah, lalu kemudian beliau membaca ayat ini. Dalam ayat itu jelas bahwa Allah hanya menyebut hukmullah dan hukmul jahiliyah, dan keduanya dihadapkan. Oleh karena itu, seperti yang juga dikatakan oleh Al-Hasan, man hakama bi ghairi hukmillah fa hukmul jahiliyah. Siapa yang berhukum selain hukum Allah SWT, maka itulah hukum jahiliyah. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Ayat tadi menantang kita, afahukmal jahiliyah yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan tentu ayat ini kemudian mengingatkan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, dan hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Man di situ adalah istifham, tetapi memberikan makna inkari wan nafi. Jadi memberikan pengingkaran yang intinya adalah peniadaan. Artinya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah SWT. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguhnya ini, hadza di sini maknanya adalah al-Islam. Begitu penjelasan para mufassir. Sesungguhnya hadza, yakni Islam ini, sirati adalah jalanku, jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah memberikan sifat jalan Allah itu mustaqima, yang lurus. Ya, kalau kemudian dalam setiap hari dalam salat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu tak lain adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Mustaqima, fattabi'uh, maka ikutilah jalan itu. Lalu kemudian dalam itu disebutkan wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikuti as-subul, jalan-jalan lain selain Islam, yang fatafarraqu bikum an sabilih, yang jika kamu ikuti, ini ada yang mahdhuf, yang dihilangkan, jika itu kamu ikuti maka akan memisahkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menarik, dalam ayat ini Allah menyebutkan as-subul dalam bentuk jamak, yakni jalan-jalan, artinya bukan hanya satu jalan. Tetapi ketika menyebutkan jalan Allah digunakan mufrad, sabilih, jalannya. Ya, ini sama juga dengan ayat yang lain ketika Allah SWT berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang Allah itu mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Imam Ibnu Katsir beliau katakan, wa jama'a ta'ala lafdhan nuri wa wahada ta'ala lafdhan nuri wa jama'ad dhulumat. Beliau katakan bahwa ketika Allah menyebut an-nur dengan bentuk tunggal, tapi begitu Allah menyebut dengan ad-dhulumat, kegelapan, dengan bentuk jamak. Apa rahasianya? Beliau katakan, li'annal haqqa wahid wal kufru ajnasun katsirah. Karena kebenaran itu cuma satu, dan sementara kekufuran itu banyak jumlahnya. Jadi as-subul, jalan-jalan selain Islam. Yang benar al-haqqu, yakni sabil, jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan selain Islam itu berarti
ajnasun katsirah. Mungkin namanya kapitalisme, liberalisme, sosialisme, pluralisme, aneka semua jalan selain Islam masuk dalam kategori as-subul, masuk dalam disebut dengan ad-dulumat. Dan ketika itu kamu ikuti, maka fatafarraqa bikum an sabili. Itu akan memisahkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang sudah terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apa? Yang terjadi seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah itu, bahwa mereka menjadi orang yang maghdub, orang yang maghdubi alaihim, yang mereka dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan mereka sesat dalin. Saya kira kita tidak ingin menjadi orang-orang yang maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi orang-orang yang sesat. Maka pilihannya saya kira sudah jelas. Satu, kita harus pilih Islam, bukan pilih ajaran buatan manusia yang jelas-jelas akan mengantarkan penderitaan manusia di dunia wal akhirah. Dan Islam yang Allah turunkan tadi harus diambil secara kafah, secara keseluruhan, tidak boleh hanya sebagian-sebagian. Dan ajaran Islam secara kafah itu tak mungkin bisa dilaksanakan, tak mungkin bisa diamalkan secara kafah, kecuali ada institusi yang di dalam hadis-hadis Nabi disebut sebagai al-khilafah. Maka siapapun yang ingin menempuh jalan Islam secara kafah, mereka harus berjuang untuk menegakkan, mengembalikan al-khilafah, yang dengan begitu Islam secara kafah dapat diterapkan. Dan ketika itu terjadi, insya Allah Allah akan turunkan berkah, Allah akan turunkan kebaikan, dan Allah turunkan ridhonya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ridhonya? Siapa tidak ingin mendapatkan berkahnya? Maka tidak ada jalan lain kecuali pilih Islam, tinggalkan yang lain. Saya kira itu yang dapat sampaikan. Moga-moga kita semua diberikan Allah SWT istiqomah, ikhlas dalam berjuang ini, dan kita kembali kepada Allah SWT sebagai orang yang berjuang di jalannya, bukan orang yang menghalangi agamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.